Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan share tutorial pembuatan gamis berbahan kaos seperti yang saya pakai ini. Kita mulai saja pembuatannya. Kita hanya memerlukan satu ukuran. Mana yang paling besar itu yang akan kita ambil. Nah, saya adalah bagian pinggul. Polanya adalah lingkar pinggul dibagi 4 ditambah 5 cm untuk kelonggaran. Kita tarik garis, kita bikin kotak ya. Kemudian kita tentukan leher bagian belakang ke arah samping 9 cm dan turunnya 3 cm. Kita buat lengkungan. Kemudian bahunya kita turunkan sepanjang 5 cm ke bawah. Nah, untuk lebar lengannya terserah, bisa dimulai dari 19 sampai 22 cm. Saya ini memakai 22 cm yaitu size XL. Kemudian kita tentukan dari atas ke arah pinggang bisa 39 atau 40 cm. Ini saya size XL 40 cm ke arah bawah ya. Kemudian buat lengkungan di bawah lengannya. Kira-kira 2 cm masuk ke dalam, lalu kita buat lengkungannya. Ya, kira-kira seperti ini. Ya, maaf ya, ini polanya saya agak berantakan. Oke, kemudian ini size XL ya yang saya pakai ini. Kemudian untuk leher depannya kita turunkan 9 cm dari atas. Lalu kita buat lengkungannya menggunakan penggaris. Oke, selesai. Seperti ini saja polanya, sangat mudah bukan? Kita tinggal gunting. Lalu kita akan terapkan di kainnya. Nah, untuk pola lengannya sangat mudah sekali. Kita tentukan saja panjang yang kita inginkan, kemudian lebarnya sesuai dengan lebar lengan yang tadi kita buat. Kemudian pola lengannya kita sesuaikan dengan pola badannya. Jadi kita akan gunting sedikit. Ya, jadi dia akan lurus mengikuti dari pola badannya. Kita gunting. Oke, selesai. Ini sudah kita gunting, kita tinggal terapkan di kainnya. Kain yang saya pakai adalah kain kaos Combat 24S. Jadi ini agak tebal ya, adem dan lembut. Ini untuk bagian badannya. Kemudian saya juga punya kain, ini namanya kain rib. Ini biasanya untuk bagian lengan atau leher, tapi menggunakan kain yang sama dengan badan juga tidak masalah. Bedanya kain rib itu dia lebih melar. Oke, kita potong sesuai dengan pola, kemudian kita lebarkan sampai ke bawah. Ini kita lebihkan 4 cm sampai ke bawah, dan kemudian kita naikkan tadi 2 cm. Oke, bagian depannya juga sudah, tinggal kita sesuaikan dengan leher bagian depan yang tadi kita buat. Saya tidak mau menggunting polanya, jadi saya buat lagi di sini lehernya. Kemudian bagian lengannya juga sama, kita gunting. Jangan lupa untuk memberikan kampuh ya. Untuk memudahkan proses penjahitan, kita menggunakan sepatu yang bawahnya licin ya, bisa plastik atau juga besi seperti ini. Kemudian kita mulai jahit bagian bahunya, kampuhnya 1 sampai 1,5 cm. Nah, kita jahit dulu, kemudian kita menggunakan zigzag untuk melakukan finishing di jahitannya. Tips agar rapih, kita jahitnya jangan terlalu pinggir.
Jadi kita sisakan space di bagian pinggirnya, kemudian nanti pinggirnya kita rapikan dengan cara digunting. Nah, ini seperti ini, saya tidak terlalu mepet ke samping, karena kalau mepet ya jahitannya tidak rapih. Jadi cara merapikannya dengan digunting seperti ini. Nah, oke, jadi dia pinggirnya rata ya, rapi tanpa obras. Oke, ini bagian bahunya sudah kita jahit, kemudian kita akan memasang bagian lengannya. Caranya sama, kita jahit dulu, kemudian kita jahit zigzag bagian sisinya. Ini terlihat jahitannya tidak lompat-lompat karena saya menggunakan sepatu dengan bagian bawah besi atau bisa juga plastik. Nah, ini adalah zigzagnya. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, rapi bukan? Nah, jadi jangan khawatir kalau kita tidak mempunyai mesin obras. Kemudian kita akan satukan bagian sampingnya. Caranya sama. Nah, ini pertemukan ya, jahitannya agar rapi. Setelah itu kita akan pasang rib di bagian lengan dan lehernya. Karena kainnya itu lebih melar, jadi kita tentu lebih pendek ya mengguntingnya. Kita sesuaikan dengan lengan kita. Kemudian kita jahit. Setelah itu kita lipat seperti ini. Nah, kemudian kita sesuaikan dengan nanti bagian lengannya. Kita buat kerutan dulu di bagian lengannya karena bagian lengannya lebih lebar. Setelah itu kita pasang, caranya seperti ini. Kita masukkan, lalu pertemukan jahitannya ya. Nanti ditandai bagian tengahnya agar nanti kerutannya rata. Nanti pada saat dijahit kain rimnya agak ditarik sedikit. Ya, agak ditarik seperti itu. Lalu kita jahit. Nah, selesai kita jahit, kemudian kita jahit zigzag. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, selesai kita jahit zigzag rapi. Kita lanjutkan untuk lengan yang satu lagi. Setelah itu kita akan pasang rib di bagian lehernya juga. Jadi nanti kainnya lebih pendek daripada leher bagian badannya ya. Kita kurangi sekitar 5-7 cm. Jadi misalnya keliling lehernya 50, nanti kain ribnya sekitar 45 atau 43 cm. Ini biasanya kain ribnya sudah terjual seperti ini ya. Jadi biasanya kalau beli online itu dia ada yang satu paket. Jadi kain
combatnya dengan kain ribnya, sudah satu pasang. Oke, ini nanti ditandai dulu bagian tengahnya. Ini jahitannya kita letakkan di bagian belakang leher. Kita tandai 4 sisi agar rapi. Nanti pada saat proses penjahitan kita tarik sedikit bagian lehernya. Oke, kemudian kita jahit dengan cara ditarik sedikit. Nah, selesai juga saya jahit zigzagnya. Ini untuk bagian lehernya sudah selesai. Kemudian kita akan pasang bagian bawahnya. Untuk bagian rok bawahnya kita tentukan sendiri dengan warna yang senada dengan gamisnya. Nah, nanti untuk lebarnya kita akan ukur dulu ya, lebar gamisnya. Misalnya lebar gamisnya 100. Jadi untuk lebar roknya kita kalikan 2, jadi 200. Kemudian kita gunting 2 untuk bagian depan dan bagian belakang. Lalu kita sambung, kita jahit bagian sisinya dengan metode flat felting. Ya seperti itu deh. Kita jahit sekitar 1,5 cm kampuhnya, kemudian salah satu kampuhnya kita gunting, salah satu aja ya, kita gunting menjadi 0,5 cm saja. Kemudian kampuh yang satu lagi kita lipat dan menutupi kampuh yang tadi kita gunting. Nah, jadi hasilnya rapi seperti ini. Kemudian kita akan membuat kerutannya. Caranya boleh dengan dijahit 2 seperti ini. Kita buat kerutan, ini kita buat jahitan 2 ya, dengan jahitan yang paling renggang. Kalau kita kerut, nanti panjangnya menyesuaikan dengan panjang kerutnya menyesuaikan dengan lebar gamisnya. Setelah itu cara pasangnya adalah kita pertemukan dulu, sisi baik bertemu dengan sisi baik. Nah, seperti yang terlihat di video, kita pertemukan juga jahitannya kiri dan kanan. Oke, kita sisakan ini pada saat kita memberi jarum pentul, kita sisakan sekitar 1 cm ya di bagian gamisnya. Nah, seperti ini, sisanya sekitar 1 cm. Setelah itu, setelah kita jahit, kemudian sisa yang 1 cm itu kita lipat menutupi kerutannya. Oke, kemudian kita jahit seperti ini. Nah, selesai. Ini hasilnya rapi sekali tanpa mesin obras. Proses selanjutnya kita akan selesaikan bagian bawahnya. Ini sudah saya jahit bagian bawahnya. Kemudian boleh kita menambahkan kantong, ini sih sesuai selera saja ya. Ukuran kantongnya maupun jumlah kantongnya sesuai selera. Demikian proses pembuatan sporty dress atau gamis kaos. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan semangat.